Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naila Rahmah dengan NIM 031121100011. Saya dari program studi akuntansi semester 5. Di sini saya akan membahas mengenai kasus mengenai PT Jam Sostek yang dimana sebagai pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah Corporate Governance. Baik, dari kasus PT Jam Sostek ini di tengah persiapannya ini akan bertransliterasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan yang akan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, kemudian jaminan hari tua, dan juga jaminan pensiun, dan jaminan kematian per 1 Januari pada tahun 2014. Nah, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK justru menemukan beberapa pelanggaran kepatuhan perusahaan pelat merah tersebut. Nah, berdasarkan audit atas laporan keuangan pada tahun 2011 ini, PT Jam Sostek telah ditemukan penyimpangan dengan nilai sebesar 7 triliun. Nah, anggota 7 BPK RI Bahrul Akbar ini dalam makalahnya menjelaskan bahwa adanya 4 temuan BPK atas laporan keuangan pada tahun 2011. Jam Sostek yang tidak taat aturan. Kemudian pelanggaran pertama yang ditemukannya itu Jam Sostek membentuk dana pembangunan program jaminan hari tua atau JHT yaitu sebesar 7,24 triliun yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2004. Nah, yang kedua, Jam Sostek ini kehilangan potensi iuran karena terdapat penerapan tarif program yang tidak sesuai dengan ketentuan pada laporan keuangan di tahun 2011-nya. Nah, sedangkan potensi penerimaan jam sostek yang hilang ini mencapai 36,5 miliar karena tidak menerapkan tarif jaminan kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan. Kemudian terdapat temuan yang ketiga bahwa jam sostek ini belum menyelesaikan aset X investasi bermasalah. Nah, yakni menjamin medium term notes atau MTN. Adapun aset yang belum diselesaikannya ini berupa tanah X jaminan MTN PT Sabta Pranajaya senilai 72,25 miliar dan juga aset X jaminan MTB PT Fulgen Indonesia. Nah, terakhir BPK ini melihat masih terdapat beberapa kelemahan dalam pemantauan piutang hasil investasi dan juga pengendalian dan monitoring bahwa PT Jam Sostek atas piutang jatuh tempo dan juga bunga deposito belum sepenuhnya memadai. Nah, selain temuan-temuan tersebut juga bahwa BPK telah menemukan bahwa sejumlah ketidakefektifan dalam kinerja Jam Sostek. Nah, Jam Sostek belum efektif ini mengevaluasi kebutuhan-kebutuhan pegawai dan beban kerja untuk mendukung penyelenggara program JHT. Nah, Jam Sostek juga dinilai belum efektif dalam mengelola data peserta JHT. BPK meminta Jam Sostek ini membenahi sistem indivasi dan teknologi indivasi yang mendukung kehandalan data. Jam Sostek ini belum efektif melakukan perluasan dan pembinaan kepesertaan. BPK juga menilai bahwa Jam Sostek ini tidak efektif memberikan perlindungan dengan membayarkan JHT kepada 1,2 juta peserta tenaga kerja usia pensiun dengan total saldo sebesar 1,86 triliun. Nah, baik, di sini, nah selanjutnya di sini ada mengenai prinsip yang dilanggar atas corporate governance-nya. Yang pertama itu ada mengenai prinsip transparansi atau prinsip keterbukaan. Nah, di mana prinsip transparansi atau keterbukaan ini secara sederhana bisa dikatakan sebagai eh, keterbukaan informasi perusahaan dituntut untuk memberikan informasi yang akurat, cukup, dan juga tepat kepada para stakeholdernya. Kemudian informasi yang dilaporkannya itu dalam yaitu keadaan keuangan, kemudian kinerja keuangan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Namun, PT Jam Sostek ini tidak menerapkan prinsip ini.
Dikarenakan jika dilihat dari kasus di atas itu, maka PT Jam Sostek ini dapat pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Nah, seharusnya PT Jam Sostek ini terbuka dalam hal laporan keuangannya agar dapat dengan mudah diawasi dan juga dievaluasi baik oleh pemegang saham ataupun oleh perusahaan itu sendiri. Nah, sedangkan yang kedua prinsip yang dilanggarnya itu yaitu ada accountability atau dapat dipertanggungjawabkan. Nah, akuntabilitas yaitu merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan juga pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, dan kewajiban, serta wewenang dan tanggung jawab pemegang saham, dewan komisaris, dan juga dewan direksi. Nah, jika dilihat dari kasus PT Jamsos tersebut, tidak menerapkan prinsip ini dikarenakan jika dilihat dari penyimpangan yang dilakukannya ini, akuntan tidak menuliskan laporan keuangan dengan benar sehingga mengakibatkan kehilangan banyak kas yang entah kemana. Seharusnya akuntan ini dapat melaporkan dengan benar dan dapat mempertanggungjawabkannya. Nah, selanjutnya yang ketiga mengenai responsibility atau pertanggungjawaban. Nah, bentuk pertanggungjawaban perusahaan ini adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. PT Jam Sostek ini jika dilihat dari penyimpangannya, belum menyelesaikan aset X investasi bermasalah, yakni jaminan medium term notes atau MTN. Nah, adapun aset yang belum diselesaikan adalah tanah X jaminan atau MTN PT Sapta Pranajaya senilai 72,25 miliar dan aset X jaminan MTB PT Volgren Indonesia. Nah, seharusnya PT Jam Sostek ini menyelesaikan persoalan ini agar tidak berlarut-larut dan juga dapat mempertanggungjawabkan apa yang menjadi sebab musabab perusahaannya itu. Nah, selanjutnya yang keempat ada independensi atau kemandirian, di mana prinsip ini itu masyarakat agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan dapat tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, dengan kata lain, prinsip ini menuntut bertindak mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan. Terlihat dari penyimpangan yang dilakukan oleh PT Jam Sostek ini bahwa PT Jam Sostek ini lebih mementingkan kepentingan pribadi dan memupuk kekayaan pribadi tanpa memikirkan kepentingan masyarakatnya. Nah, yang terakhir ini ada prinsip fairness atau kesetaraan atau kewajaran, di mana prinsip ini itu adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, diharapkan fairness ini dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan juga memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan. Nah, masih terdapat beberapa kelemahan dalam pemantauan piutang hasil investasi, pengendalian dan monitoring PT Jam Sostek atas piutang jatuh tempo, dan juga bunga deposito belum sepenuhnya memadai. Oke, baik, di sini selanjutnya, nah solusi atau pencegahan yang mungkin dapat bisa dilakukan ini itu nah bahwa dari contoh yang telah diambil dari kasus tersebut merupakan kasus penyimpangan mengenai laporan keuangan di tahun 2011 yang tidak efektif dalam proses pengerjaan jam sostek. Nah, menurut saya kasus ini harus segera diatasi karena emang merugikan masyarakat. Nah, kasus ini itu hanya untuk memperkaya dirinya sendiri. Nah, jadi terdapat cara untuk menyelesaikan kasus ini yaitu dengan pembenahannya terlebih dahulu pada tata kelola perusahaannya agar jauh lebih baik karena peristiwa ini menurut saya diakibatkan karena sistem good corporate governance yang kurang baik. Nah, selain dari pihak perusahaannya itu, seharusnya Bapepam LK juga harus bertindak supaya kejadian seperti ini itu tidak terulang lagi.
dan juga perusahaan mampu menjaga kestabilan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance, sehingga akan terciptanya pasar modal yang efisien, pasar modal yang jujur, transparansi, dan juga yang paling penting itu sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kasus PT Jam Sostek tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kata yang, kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.